Ayo, yo. Salam dulu kali ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Kopi Baris. Sambil ngopi ngobrolin dunia baris. Masih di sini sama gue Ute. Dia ngopi dulu, guys. Temanya kopi baris. Kopi baris, ngopi dulu. Biar kelihatan dulu. Bumbu masih ngebul. Benar. Enggak ada mereknya, kali aja besok-besok di sini boba kayak apa kayak. Iya. Yuk yang mau masuk. Seruput dulu kopinya, kenalin dulu dong. Oke, saya Doni Eduardo dari Depok. Iya, dari Depok. Ini gabungan antara Jakarta sama Depok. Biar nunjukin ke orang-orang kalau pelatih dari manapun harusnya gini. Ini sesantai ini. Iyalah, ngobrol ngopi, santai-santai aja. Sambil ngopi, sambil ngobrol. Terus kita mau bahas apa sih? Apa ya? Bingung juga saya nih di WA tiba-tiba dilitin orang yuk gitu. Karena ngobrol-ngobrol santai kali ya. Ngobrol-ngobrol karena santai. Karena buat gue ngejulit itu paling gampang banget. Iyalah. Ada aja. Kalau kata Rebes kan kemarin yang paling apa ya? Paling pengen pelatih itu paling pengen kalau diajak julid. Iya. Berarti kalau misalkan nanti next kita ajak orang berarti mau dia kan? Wah, kayaknya sih harusnya sih gitu biar lebih rame. Iya, menyelamatkan diri. Jangan kita doang. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia ada di sini dia nggak akan diomongin. Benar. That's the point. That's the point, teman-teman. Jadi buat lu yang misalnya pengen takut banget diomongin sama orang banyak, sering-sering ngumpul biar nggak diomongin. Bener, sering-sering nongkrong. Iya. Lu mau sebaik apapun, tetap diomongin. Tetap kalau lu nya nggak ada. Kalau lu nggak ada, lu bakal diomongin. Iya. Oke, kita bakalan ngebahas seputar pelatih dulu kali ya. Seputar pelatih. Karena kita pelatih. Jadi, oke, ini santai ya, kita sambil ngerokok, sambil ngopi. Teman-teman juga nontonnya mungkin sambil rebahan, cuek aja. Situ enak sambil rebahan. Kita kan mikirin bahan. Apa yang diputer ya? Apa yang mau dibahas ya kan? Buat besok makan. Enggak, kalau orang-orang kan mikirnya mau ngebahas apa nih biar orang nggak tersinggung. Iya benar. Kalau kita mikirnya ngebahas apa nih biar orang tersinggung. Bahas apa yang paling sensitif ya? Pokoknya sampai dalam banget. Oke, seputar pelatih nih. Kita banyak banget udah ngelihat sepengalaman kita ngelatih ya. Lu udah berapa tahun Don ngelatih Don? Ngelatih kalau awal-awal kalau sejatinya benar-benar dianggap sebagai pelatih baru-baru 2013 2012 lah. 2013 tapi perjalanan lu panjang banget ya. Alhamdulillah. Udah banyak lah pengalaman lah ya, udah ngelewatin masa-masa yang lagi dia alamin fase-fase pelatih-pelatih baru. Oh iya, kayak yang kisah-kisah sedih pelatih-pelatih pada umumnya lah, gitu. nggak dibayar apa segala macam. Udah pasti itu gitu ya. Jadi kita hampir sama. Jangan merasa kaum minoritas Anda. Anda gak sendirian. Tenang aja. Berarti konten-konten gue masuk dong ya? Masuk lah. Kena lah ya, kena ya. Oke. Kalau gue ngelatih dari tahun 2009. 2009. Oh, gue masih sekolah. Sorry, 99. 99 lah. Gue tua banget. Tapi style kita gak jauh beda dong. Gue dari tahun 99, gue waktu itu kelas 2 SMA. Tapi sampai bener-bener gue masuk ke dunia baris yang kayak sekarang ini tahun-tahun 2008-an lah. 2008. 2009. Setelah diangkat kali ya, dipungut gitu, dibersihin dulu. Oh iya Bener ya? Iya. Harusnya begitu kita mengakui. Karena gue dulu jago kandang. Iya, jelas lah. Di Jakarta. Siapapun itu. Iya, di Jakarta gue bukan dikenal karena prestasi, karena sensasi. Urakan dan sensasi. Nah, iya itu. Urakan paling arogan. Jadi kalau misalkan gue lomba di mana gitu, tuh panitia udah ketar-ketir duluan begitu. Sempet santer juga lo. Lu iya. Karena ada salah seorang teman ngadain event, terus dia kebetulan kenal sama gue, terus dia ngomong gini, "Teh, lu ikutin tempat gue, iya, jangan rusuh ya." Anjir, Itu pasti obrolan paling utama kalau dia datang di TM ataupun di perlombaan gitu. Dulu tuh. Sekarang makin parah. Makanya gue sempet kayak agak-agak dimusuhin sama orang-orang Jakarta kali ya, agak ditakutin. Mungkin. Pasti karena dulu sempet kalau ada event yang menurut gue nggak asik gitu, itu gue blacklist, gue ajak teman-teman gue yang lain. Asli 3 tahun. Sarkas lu. Iya serius, itu 3 tahun berturut-turut Don, itu event sepi, nggak ada yang ngikut. Sumpah. Boleh sebut gak eventnya? Gue sebut Sudirman.
Barulah pas itu dia ganti pelatih, Gilang tuh. Oh, Gilang ya. Nah, si Gilang udah ngangkat lagi dah tuh, rame lagi. Dulu 5 tahun berturut-turut tiap tahun panitianya, padahal udah ganti-ganti kan orangnya. Kau teh ikut dong, kan dia tahu kalau gua ngikut, gua pasti ngajak yang lain. Iya. Kalau gua nggak ngikut, yang lain udah nanya, "Teh lu ikut?" Kagak, awas lu ada yang ngikut. jadi udah gua apa namanya? Gue blokir lah ya. Blokir dulu ya. Blokir duluan. Jadi udah. orang-orang yang lain sampai kemarinnya ke trigger ya. Iya. Kontra kalau gue bikin kau teh rusuh gak? Kalau dia rusuh dia sendiri Iya. tapi masanya banyak gitu. Dan masih ada beberapa sekolah yang bikin event di sini masih kayak gitu. Oh. Artinya masih bawa Ke-trigger masa lalu. Ke-trigger masa lalu, ke-trigger sama gua. Jadi itulah arogannya gua gitu. Mungkin juga masih ada beberapa pelatih yang sekarang masih kayak gitu menurut gua. Ya, iya, tapi ya kalau gua nggak nyalahin sih. Karena gua pernah di itu. Lu yang ngebentuk sendiri. Iya. Berarti mereka mencontoh gua mungkin ya. Ini berarti nih contoh utamanya dia nih, pelatih-pelatih yang arogan seperti sekarang ini. Tapi kita nggak bisa nyalahin juga pelatih-pelatih arogan. Maksudnya dalam artian gini, lo punya jalan lo masing-masing untuk lo berambisi, lo punya arogan yang sampai sebegitunya enggak. Kita nggak nyalahin. Yang salah kadang kan statement di balik itu atau ya kita katakanlah oknum-oknum yang memang sudah terlalu ini si A gitu. Misal sosok pelatih si A arogan, gue jadi ngikutin dia biar arogan, padahal ilmu lu belum nyampe ke dia. Iya, betul, gitu. betul. Atau pengalaman lu belum sampai yang apa yang dia alamin di belakangan hari kemarin. Nah, berarti kita ambil poinnya dong. Menurut gua ya, menurut gua. Pengalaman yang gua alami juga, artinya gua pernah ngalamin hal itu. Ada di mana fase pada saat terutama di event-event ya, di perlombaan-perlombaan. Yang berambisi bukan pasukannya. Tapi pelatihnya. Yes, Bener gak sih? Jadi yang tadi lu bilang, dia pengennya kayak yang itu. Tapi mungkin menurut gua dia tuh terlalu instan pengen langsung. Betul. Padahal orang yang mau diikutin sama dia juga prosesnya kan panjang. Betul. Untuk sampai kayak gitu, prosesnya panjang. Kayak gua dulu, gue pengen kayak Ade. Nah, dia kan punya nama di Bekasi. Gue di Jakarta gue berharap bisa sama kayak dia dengan waktu yang cepat. Kayak nyipi lu anjir. Jangan terlalu instan, Bos. Iya bener. Segala masakan yang instan 3 menit butuh tetap direbus. Iya benar. Gitu. Gak bisa langsung dimakan. Iyalah. Kecuali lu mau keremian. Nah. Ada proses gunting bumbu dan lain sebagainya. Kan kayak gitu. Iya, Belum lagi iya. gas habis. Agak lebih curhat kesusahan hidup ya. Curahan hati pelatih yang ngendep dalam kosan. Oh iya. Tiap hari makannya soto, kari, ya kan? Anjir, rendang. Dalam bentuk mie instan, itulah. Tapi shout out buat pelatih-pelatih yang dari dahulu sampai sekarang, buat pelatih-pelatih ekskul, terutama di Paskibra kita ya, pembaris lah kita katakannya. Konten-konten yang lu rangkai dari dulu awal itu kan menjalanin sebuah proses ya. Itu dia, maksud gua point of view-nya gini loh. Ketika lu memang menyetempel atau menamai atau lu bangga dengan sosok gua sebagai pelatih anak-anak didik gua nih gitu katakanlah. Tapi lu melupakan proses-proses yang memang lu contoh nih sosok semisal si pelatih A atau pelatih B, pelatih C, karena baru menit-menit awal jangan sebut nama dulu kali ya. Biar nggak ada yang tersakiti. Iya. Cari aman. Point of view-nya cari aman karena netizen benar-benar benar. Maha benar netizen dengan segala ocehannya. Keras lu. Di video kemarin aja habis gua. Oh, lu habis ada ya? beberapa DM yang masuk tuh kayak, "Kang, mengerucut ke siapa, Kang? Ini ke siapa, Kang? Point of view-nya siapa?" Gua nggak bisa jawab, terserah pandangan lu, gua mau ngebahas siapa. Yang jelas itu konten ngalir begitu aja gitu. Makanya konten ini benar-benar dikonsep karena ngambil dari video yang kemarin yang gak sengaja. Gua ajak Doni karena iya. Ada suatu gencatan dan gejolak dalam jiwa raga lah. Karena gini, kalau gua kan maksud gua kalau gua cerita tentang dunia baris atau dunia para pelatih ini kan kurang update lah gua. Iya. Gua out of date lah, ketinggalan. Karena gua tipe orang yang bodo amat gua, lu mau kayak apa hidup lu, bodo amat terserah lu gitu. Yang penting lu gak ganggu gue gitu. Yeah. Tapi seorang Doni dia tahu banyak. Intinya dalam perkontenan ini saya yang dijebak. Ke situ lah dia. Jadi kalau misalkan gua ngangkat satu topik gitu, lu paham, lu tahu gitu kan, dan ternyata lu lebih banyak tahu.
Saya kritis Pak dari kecil. Oh gitu ya. Dari kecil saya kritis. Sebetulnya masalahnya. bahasanya kritis ya. Iya. Nggak kepo. Oh bahasa sekarang kali ya kepo. Tapi gua mengutip sebuah kata-kata kepo is care. Yeah. Gua rada setuju sih. Maksudnya ketika lu kepo, lu cari tahu tentang segala hal, ya lu care terhadap sesuatu hal tersebut, lu peduli gitu. Gue setuju. Iya nggak sih? Iya. Cuman kan tergantung gimana menyikapi. Betul. Ya kan point of view-nya, ketika lu menyikapinya secara gamblang, secara keseluruhan, lu tahu point of view-nya, lu tahu narasumbernya, benang merahnya lu tarik, baru itu yang namanya kepo is care. Iya. Kadang orang kepo cuma sekedar care respect konyol lah. Oh gitu. Gitu. Itu yang kudu di apa ya? Yang kudu dilibas mungkin aja. Tapi poinnya bagus, gue setuju ya, gue setuju. Quotes-nya adalah kepo is care. Ya. Bener, gue setuju. Menarik runtutan itu. Karena mungkin banyak hal positif yang bisa kita ambil ketika orang lu peduli banget sih sama hidup gua gitu kan. Lu kayaknya kepo banget sih sama hidup gua. Nah, dari situ kita ambil sisi positif, oh dia peduli sama gua gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita baper sebetulnya. pahit. Nggak baper. Nggak mungkin nggak baper, pasti baper gitu. Kayak gua seorang pembalas anti baper pun baper gitu. Tapi nggak gua angkat aja. Nunggu momen. Nunggu momen. Kayak beberapa hal yang lu jalanin pasti kan nunggu momentum dong. Betul. Seujuk-ujuk lu tahu-tahu ngebahas si A gitu dengan point of view-nya, rating lu masih kurang deh kayaknya kalau gua tarik gitu. Kayak sebetulnya lebih kayak care juga karena peduli juga karena apa ya? Kita tuh sebetulnya setiap manusia tuh buat gua kayaknya manusiawi aja kalau misalkan setiap kita pengen orang lain tuh sama kayak kita. That's it. Bener gak sih? Ya. Bener gak sih? Kayak gua nggak setuju nih, dia kok gitu sih? Karena kayaknya gua nggak begitu. Gitu. Karena dia nggak sejalan sama kita. Gitu. Iya. Padahal sebetulnya kita harus banyak belajar ketika orang lain nggak sejalan sama kita. Ya udah. Gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi, kekepoan, kepedulian yang menghasilkan kekepoan itu bikin kita jadi kritis, yang akhirnya jadi julid. Akhirnya ngomongin tuh. Benar. Padahal sejatinya nggak semua yang dijulitin juga yang buruk-buruk doang. Iya. Enggak. Yang bagus-bagus. Banyak yang bagus-bagus. Tapi lebih kadang banyak terlalu yang jelek ya. Walaupun kadang yang terlalu bagus sampai terlalu melampaui tinggi gitu loh maksudnya. Karena lu bagus lu udah melampaui tinggi orang-orang lain, jadi akhirnya kelihatan dong jelek lu gitu. Jadi jangan kelewatan bagus yang standar aja. Karena sejatinya pelatih yang bagus aja pasukannya itu pasti diomong banyak. Apalagi yang lu biasa-biasa aja. Iya, apalagi Anda yang tidak terkenal atau yang Anda biasa-biasa saja. Gitu. Yang pengen terkenal nih terutama. Jadi balik lagi ke tadi menurut gua ambisi pelatih yang mungkin terlalu over sih kalau gua bilang. Terlalu gede effortnya. Tapi memang menurut gua setiap pelatih pasti ngalamin itu, termasuk gua. Iya, tidak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan. Lu juga pasti pernah. Iyalah, sangat manusiawi. Sangat manusiawi ya. Manusiawi. Jadi kita nggak sadar kita ngorbanin pasukan. Wah iya, berasa banget gila. Berasa banget loh, gue merinding. Kenanya tuh. Kayak asli gue merinding gue karena gue ngerasa banget gue pernah ngorbanin sampai anak-anak gue ngomelin segala macem. Begitu pas lomba, anak-anak biasa aja yang petantang-petantang pelatih ini loh. Iya. Bener gak sih? Gua sempet ada di fase itu tuh. Truk kayak gue, gila, kan gue bawa pasukan, gue bukan bawa diri gue sendiri. Iya, gitu. betul. Gue bawa nama satuan, gue bawa nama sekolahan gitu. Yang gue bawa nggak cuma diri gue pribadi nih, gitu. Tapi kenapa? Kok segede ini sih gue? Gitu. Iya kayak gue petantang-petenteng. Kadang gue sampai serius gue sampai nyiapin penampilan gue. Bener gak sih? Dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Gue mau pakai begini, gue mau begini. Lu ngalamin itu? Ngalamin gue sempet ada di fase itu. Gue banget itu, gue kayak gitu banget sumpah. Sampai gue tuh kayak anjir begitu udah. Gue sadarnya nih ya, tahun-tahun 2016-an. Baru. Era kesadaran tuh ya. Era kesadaran. Artinya gue dari 99 sampai 2016 itu gua masih jahiliyah. Masih jahiliyah. Jadi begitu 2016 gue mulai 2015 dah gue udah mulai ngajarin anak-anak udah kayak udah legowo aja gitu. Kayak dulu kan nilai dicoret gila. Seorang masih ical aja nilai gua. Abis panitia gua ini amuk. Gua amuk. Kalau enggak gua pulang gua bilang. Kalau enggak gua pulang. Gua inget banget SMP 1. SMP 1 Depok. mana? Oh. SMP 1 Depok. Banyak kejadian itu. Jadi shout out buat pemilik SMP 1 Depok siapapun dari tetua-tetuanya sampai yang sekarang. Pasti inget nih kalau nonton pelatih SMP 1 Depok, maafin ya. Gua minta maaf sumpah. Sampai gua ngambek.
mau pulang gitu kan. Sampai kepala sekolahnya datang ke gua terus bilang jangan gitu maksudnya gini. Ini siapa sih kata gua? Siapa sih Ical? Gua bilang kampret. Mas Ical, maaf ya. Respect Mas Ical. Tapi justru dari situ gua belajar, wah ini orang bener-bener ngebawa ke perubahan. Gua yang gua respect dari seorang Ical nih, gua ngebahas Ical nih, seorang Mas Ical. Dia teguh sama pendiriannya, dia nggak peduli mau dibenci orang seberapa banyak. Iya sih. Itu point of view-nya. Itu ngebuka pikiran gua banget loh. Nah, gua juga kenanya di situ sebenarnya, walaupun beberapa kali memang ketemu Mas Ical. Iya. Nah, point of view-nya sama-sama di SMP 1 ya berarti. Iya. Lu bawa apa waktu itu? Bawa SMP juga? Bawa SMP gua. Gua pertama kan itu kan harinya dibalik kalau nggak salah ya. Enggak ya, SMP sama SMK tuh. SMK dulu tuh. SMK baru dulu. SMP kan. Iya betul ya, gua ingat. Gua main di SMK, jadi gua sama abang gua tuh ada si Fajar. Sama-sama bawa pasukan ya ceritanya. Gue mengikuti alur yang diminta sama Mas Ical pada saat TM bla 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 bla. Ini satu tim ini yang dibawa sama Om Fajar, kayak udah deh gue tampil ini dulu deh. Kayaknya belum masuk nih karena tahu info dari lo H-1 gue sempet diomelin juga gitu. Iya. Udah nggak kena, akhirnya kita sampai ngobrol. Itu ngobrol lumayan panjang sama Mas Ical, sharing of view, mumpung si Mas Ical lagi di situ juga gitu kan. Sharing akhirnya ngebuka dengan pelan-pelan, oh begini. Tahu nggak? Itu pertama kalinya anak orang gue becak sampai 3:30 pagi. Itu pas karena kebetulan gue bawa SMP juga, SMP gue berdua kan, bertiga sama adik gue itu. Akhirnya anak-anak suruh datang, abis pengumuman langsung datang, abis Isya sampai sini, sampai Isya sholat, mereka makan, selesai makan 8:30 gue gemer sampai 3:30. Bukan UCL tuh ya, latihan ya? Bukan UCL itu mau itu latihan secara menyeluruh. Ya, gue runtut lagi dari awal, semuanya. Itu gue coba ngelebur egonya, turunin dulu, ayo. Ntar kalau gue udah naik ya, udah lo istirahat gantian gue kayak gitu. Itu gue sampai kalau gue begitu pasca kejadian itu ya, pasca kejadian gue marah-marah di SMP 1, besoknya gue mikir lagi, gue bodohnya gue, anak-anak gue tuh kebawa kesel. Itu ya. Gue tuh langsung lihat anak-anak gue, anjir, gue bilang bener nih, pasukan tuh memang cerminan pelatih. Jadi bisa. Iya pasti gue merinding. Gue inget banget muka anak-anak gue, angkatan si Andika gitu. Iya. Gue ngeliatin sepanjang jalan mereka ngerutu aja. Dan gue di situ nyaksiin. Artinya yang tadinya gue yang ngamuk, mereka ikutan marah-marah. Karena mereka tahu. Pelatih gue kenapa gitu ya. Begitu. Kenapa sih Kak? Gak dipungkiri, kita pasti ngomong dong sama anak-anak ya kan, ngomong. Begitu udah ngomong, gue kok kayak apa ya? Anjir, gue ngebawa anak-anak nih. Nah, dari situ gue target cari event lagi yang jurinya dia. Persis. Tos dulu. Kita ngopi dulu. Masih Ical. Ini kopi yang saya bawakan buat Mas waktu itu loh. Mantap. Jadi bener-bener gue cari event yang dimana di situ gue udah mulai, gue bilang sama anak-anak, kita harus belajar legowo. Kita harus belajar legowo, nerima kekalahan, nerima kesalahan. Iya kan? Meskipun kita berusaha sebaik mungkin, tapi kalau juri berkata beda, ya udah kita terima. Di situ gue belajar pelan-pelan. Gue sampai merinding. Beberapa event gue ikutin cuman ngejar dijuriin sama Mas Ical, dan gue nggak pengen juara, cuman ngurangin coretan. Serius. Pertama berapa puluh coretan gue. Lomba berikutnya, event berikutnya di Dulidu. 252 ya. Berapa yang di SMP 1? 4 gerakan gue dicoret. Ngamuknya segitu. Lo tahu di Dulidu gue coretannya berapa? 17. Bukan makin kecil. 17 gerakan dicoret, tapi bukan karena proses dia pergerakan itu salah, tapi karena salah melompat. Iya. Di situ gue belajar lagi, cari event lagi, sampai berkurang 4. Begitu nggak ada coretan, cuman ada catatan. Gue seneng banget. Iya dong. Goals gua nih. Iya, itu goals banget gua. Goals gua nih. Banget gitu. Jadi setiap event tuh setelah kejadian itu gua nggak pernah ngarepin jadi juara utama. Pokoknya gua jangan sampai ada coretan nih dari juri ini gitu. Iya. Dan itu gua kita pelajarin dan segala macam ya. Udah, akhirnya gua targetnya coretan itu nggak ada, sampai coretan nggak ada, baru gua pelajarin tiap catatannya. Sampai akhirnya gua berhasil sampai ke puncaknya waktu itu ya. Itulah proses, gua bilang. Makanya butuh hati yang tenang sih kalau menurut gue. Betul. Butuh hati, mood, semangat dan lainnya. Karena sejatinya kalau misalkan kita event, seambisi apapun kita, kalaupun emang berhasil, ada beberapa hal yang mungkin kita korbanin. Miss banget. Betul. Seumpamanya yang paling fatal adalah
pasukan yang kita korbanin. Iya. Sumpah. Kayak lu kan ngorbanin pasukan, Itu. suruh datang 3:30 sampai 3:30 Wah, pagi. gila, gue nggak pernah itu sebelumnya. Iya. Jangankan buat datang terus ngebedah materi lagi, buat nginep deh anak-anak enggak. Kalau udah H-1 tuh latihan biasanya sampai jam 4 istirahat pulang. Sama gue istirahat juga. pulang. Gua kalau Setelah lomba itu, gue suruh datang nginep lu semua. Gue teleponin orang tuanya satu-satu, mohon dan segala macam sebagainya. Akhirnya kita bikin surat tertulis. Tapi sekarang masih? Alhamdulillah masih. Masih. Maksudnya artinya masih ngajak anak-anak nginep gitu? Masih kalau itu. Masih. Kalau untuk beberapa lomba-lomba yang jauh. Oh, kalau lomba jauh. Kalau Iya. lomba dekat-dekat? Kalau dekat-dekat mah enggak. Kadang suka naik motor. Dan Ngomongin segala UCL macam. nih. Nah. Seberapa penting UCL buat lu? Seberapa penting UCL buat gue? Kalau menurut gue pribadi, buat pasukan-pasukan gue ada pentingnya, ada enggaknya kadang ya. Ada pentingnya di saat memang gue nggak tahu siklus lapangannya, karena di beberapa sekolah yang gue pegang, kadang gue latihan yang sepetak doang, gitu, yang lapangannya yang kurang, yang gue belum mengukur waktu dan segala macam hal sebagainya gitu. Jadi buat gue kayaknya sekali deh tes deh. Mau lu seberantakan apapun itu tes lapangan nih gitu. Karena kan bahasanya uji coba lapangan gitu. Walaupun banyak juga pelatih-pelatih yang mikir lu ngapain uji coba lapangan kalau memang lu siap buat lomba ya udah siap gitu. Gue nggak menyalahkan itu juga, tetapi ada beberapa part yang memang sekolah-sekolah yang pasukannya naik atau pasukannya bagus-bagus gitu, berpotensi untuk bagus, namun nggak punya lahan yang memadai untuk latihannya seperti itu. Jadi menurut gue penting-penting nggak penting sebenarnya UCL. Tapi menurut, nah balik lagi ke UCL lagi nih, UCL. UCL buat lu tuh apa? Kalau memang kiranya gua nggak dapet space latihan yang sama ukuran lapangannya, gua pastikan UCL. Tapi kalau nggak buat manasin anak aja, biar seger gitu doang sih sebenarnya. Lebih ke situ ya. Iya. Tapi inti sebenarnya sih ngejulit sama pelatih-pelatih yang datengin malamnya. Intinya sih ke situ sebenarnya kalau menurut gua deh kayaknya. Enggak, kadang-kadang kalau lagi UCL kan rame banget tuh, ada yang latihan sampai pagi, terus ngeliat gini, ngapain sih dia latihan sampai pagi gitu ya. Besok juga kalah-kalah juga. Kalahnya sama yang nggak nginep lagi. Itu sakit sih. Makanya gue bilang, gue kalau gue UCL, gue dulu UCL uji coba lapangan, karena buat gue ngikutin perlombaan dari tahun 99 ya sampai ini. Gue dulu di Jakarta juga ada istilah uji coba lapangan, tapi itu berlaku hanya untuk lomba pengibaran. Karena itu wajib. Iya. Kalau buat PBB, setahu gue dari dulu gue namanya ikut LKBB nggak pernah ada uji coba lapangan. Baru ini aja nih, ya kan, baru kesini-sini. Ya baru kesini-sini. Dulu nggak ada, ya kan. Uji coba lapangan nggak ada. Itu buat lomba pengibaran. Makanya ketika gue bilang sama anak-anak, datang nggak pernah nginep sih gue. Mau lomba sejauh apapun gue nggak pernah nginep. Terus gue bilang, ayo dek UCL apaan kak anjir? Sebuta itu anak-anak lu ya, iya. sama kata-kata yang kayaknya buat pembaris tuh UCL udah lumrah. Anak-anak gua, UCL apaan sih kak? Uji coba lapangan, kamu nggak mau nyoba? Lapangannya sama kan gedenya ya? Lu aja ukur, komandan disuruh ngukur. Sama nggak? Sama katanya. Ya udah gitu. Jadi ya udahlah terserah gitu. Tapi di situ gua justru beberapa kali ngebuktiin, lu yang UCL sampai pagi, yang katanya UCL tapi lu sampai pagi ngajak anak-anak lah sampai subuh kayak lu itu. Gue yang nggak UCL sama sekali, buktinya lu kalah bang. Doang, point of view-nya ke situ. Jika memang anda siap, nggak usah pakai UCL. UCL gitu. Iya. Kayak waktu gue lomba di apa namanya, dan lu tau nggak dong, gue setiap kali lomba nih buat sekarang ini ya, akhir ini dalam 2-3 tahun ini, kalau orang tua nanya, kak, lombanya di mana sih? Gak tahu, saya juga nyari ini. Sumpah. Dan gue pernah lomba, sumpah lupa gue dong. Goblok gak? Goblok itu asli. Saking banyaknya ya. Jadi itu gimana ya? Karena gue kan kalau gue membiasakan kalau mau lomba tuh H-2 udah istirahat. Ya siapa? Udah Gladi H-2 ya. Iya, udah nggak ada latihan lagi. Gue udah nggak ada latihan, H-1 tuh nggak ada latihan gue. Sampai sekarang. Sadis. Gue nggak pernah latihan H-1. Anak-anak gue suruh, kadang-kadang pada izin, kak kita nonton ya, ya sana. Kak kita jalan-jalan kak, ya udah sana. Lu harus bahagia hati lu. Jadi konsep gua adalah ketika dia mau lomba, lu harus bahagia dulu. Mood lu naik, moodnya naik gitu. Iya betul. Jadi mood boosternya anak-anak kan beda-beda ya. Benar. Buat gua, lu mood boosternya apa? Terserah. Kalau lu ngerasa lu harus nonton, harus ngumpul sama teman-teman, silakan. Gitu. Kalau gua lebih ke situ. Jadi gua nggak pernah yang namanya latihan H-1. Ceritanya karena banyak kegiatan lain ya kan, gue bilang sama anak-anak, gue ngitung waktu gue TM dateng ke Kabupaten Tangerang, gue sama beberapa teman-teman sama si Step gini,
Teh lu serius mau lomba di kabupaten? Iya, gua setahu gua dulu Tangerang tuh 1. Iya. Gua mikirnya Tangsel aja. Iya. Deket lah 1 jam ya kan. Pas gua TM, ya kan di kabupaten anjir jauh banget, lebih jauh ke kabupaten Tangerang daripada ke Bandung. Gua nggak ngomong tuh sama orang tua murid. Di mana sih kau teh? Katanya lombanya Tangerang. Gua bilang Tangerang dong. Oh deket. Pas taunya ke Kabupaten Tangerang. Apa tuh namanya? Bukan Lebak, apa sih namanya? Balaraja. Enggak. Nama daerah. Terus gue bilang daerah itu, terus orang tua bilang, wah itu mah jauh, bisa 3,5 jam. Emang iya kata gue. Sudah mendekati pesisir pantai. Jadi gue kalau misalnya mau lomba itu gue pakai Waze. Serius dong. Gue nggak pernah tahu tempat lombanya. Iya. Nah pas hari itu gue bilang sama anak-anak, kalian kumpul jam 3 ya. Gitu. Jadi anak-anak gue tuh lebih seneng kumpul jam 3, mandi dari rumah, sampai sana nggak berebut kamar mandi gitu. Karena sesuai dengan ininya julid lagi nih gue. Banyak banget event lomba di sekolah-sekolah yang sekolahnya gede, kamar mandinya kurang memadai gitu. Udah gitu kotor, jorok gitu kan. Dipakai banyak orang lagi. Dipakai banyak orang. Anak-anak gua anak mall kagak bisa mereka ya kan. Mau kencing aja udah kencing, jorok banget. Lalu kan buang air kencing gitu. Enggak kan cara aja tahan di rumah coba. Itu. Jadi gua harus bisa maksud gua nggak oke lah misalkan ada yang bilang ya lu kan di sini lu ngikutin sini lah. Gua udah sering berkali mengajarkan itu, tapi kan ada beberapa hal yang memang nggak bisa dibawa sama anak-anak untuk ngikutin kebudayaan yang ada di situ. Ya, mungkin kalau adat istiadat, budaya bercanda dan lain sebagainya bisa aja mereka menempatkan, tapi hal-hal kayak gitu kan sensitif. Iya kan, kita nggak bisa paksakan itu dong. Nggak bisa paksakan. Betul. Ada orang-orang yang nggak bisa boker di tempat orang kecuali di rumah sendiri. Iya, banyak. Gue punya teman beberapa. Nah gitu kan, kalau kita mau di mana aja jadi. Di padang rumput sekalipun oke. Yang penting los. Bisa ngobrolnya nggak pakai keringetan. Nah keringetan nahan boy dan berak ya. Itu paling nggak enak sih menurut gua. Gila lu. Anjir. Lu sampai rela nahan gitu enggak sih kalau kejadian tuh gua suruh anak-anak jam 3. Handphone gua matiin dong. Gua kalau matiin handphone tuh pokoknya mau tidur gua matiin handphone. Terus udahlah gua bangun subuh 4:30. Handphone gua nyalain dong. Banyak banget chat kata gue. Astagfirullahalazim. Bun, gue bilang sama bini gue, Bun, kenapa? Lomba. Lah gimana sih kata ngomong? Lomba? Jam berapa? Kan gue perkiraan kalau berangkat 3:30 berarti sampai 6:30 3 jam. Iya 3 jam ya. Gue berangkat 6:30 dong. Astagfirullahaladzim. Jadi gue 6:30. Sampai sana jam berapa? Sampai 9:30. Untung belum dimulai. Mulai jam 10. Kebetulan ya. Enggak, anak-anak udah jalan duluan. Untung Purna gue inisiatif nih, kita mbak tiket LKBB Rindu tuh. Kan pakai mobil bokapnya dia. Di chatnya dia, Kak, mohon izin, saya tinggal ya kakak. Saya bawa anak-anak duluan aja nih gitu. Karena dia inisiatifnya bagus. Untung gue bilang, Pit, untung ada kamu Pit gue bilang. Bawa ke sana, ya kan. Sampai sana ngobrol. Pelatih. Wah, gila nih orang baru datang katanya. Pada ngopi. Lu udah diganti gerakan ini. Wah iya, gue lupa. Itu pertama kali gue bilang, ayo UCL apaan kak? UCL apa? Turun lagi di make up, tukang make up udah marah-marah. Lain kali gue latihan jangan nunggu dan baru kepikiran. Maaf, cuman ganti gerakan ini doang, udah beres. Ya kan, melihat gue Jakarta satu-satunya anjir di Kabupaten Tangerang. Jakarta apaan sih? Lu juga di Bekasi ya elah anak Jakarta anak Jakarta ya anak Jakarta receh banget gitu kan. Ya kan, lu pada UCL pada nginep segala macam, gue sih selalu aja. Malaikat tahu siapa juaranya. gua gak nyangka di situ gua juara umum gitu. Gua juara umum. Alhamdulillah. Ya udah, gua bilang gila lomba yang hampir lupa terus tiba-tiba juara umum. Jadi yang kalau lu bilang sering sesimpel itu. Iyalah, tanpa ambisi. Kalau emang rezeki nggak ada yang bisa nolak. Benar. Iya. Jadi sekuat apapun ambisi lu, kalau misalkan, makanya gue pernah di konten gue bilang, sekuat apapun usaha lu, kalau nggak ada campur tangan Tuhan itu sia-sia. Oh iya jelas dong. Rezeki udah Tuhan atur. Nah, rezeki-rezekian gitu, rezeki-rezekian. Jadi buat teman-teman yang masih berambisi,
kayaknya mumpung lagi mulai kita dari nol nih. Benar. Iya. Ini kayak mulai ngisi bensin kalian ya. Iya betul. Jadi lebih ke nge-relax pikiran juga. Refresh. Lu cari ide-ide baru tentang metode jadi, pelatihan lu dan segala macamnya benar-benar. Lebih fokusnya ya 70-30 lah kalau menurut gua. 70 ke pasukan, 30 ke diri lu. Bener gak sih? Awalnya dulu mana tuh? Gue lupa. SMP Negeri 6. SMP Negeri 6, terus negara apa? Puspa Negara. Cikarang kesana. Ya. Cibinong kesana. Puspa Negara. Pokoknya pelatih sama tuh. Ya. Kalau udah dipegang dia pasti oke. Kayak bahasanya dulu kayak gitu. Kang Andes. Iya. Andres ya? Kang Andes. Iya, Kang Andes. Nah, itu salam respect. Gue sempat banyak cari tahu juga siapa sih ini orang gitu. Meskipun sampai sekarang gue nggak tahu mukanya yang mana. Timbul kan kepo iskernya. Iya, nggak sih? Iskernya. Karena gitu. lu wah nih orang kayak apa sih kok bisa sih namanya dia kesebut terus pasukan jadi bagus gitu ya. Gitu bener-bener. Timbul rasa pengetahuan lu pengen nyari, pengen ngulik kayak gimana nih dia, kayak gimana di pasukan-pasukannya kayak gitu. Maksud gua jangan melupakan ketika lu punya sesuatu yang memang lu cari, lu cari bener-bener narasumber yang memang valid gitu loh. Jangan satu obrolan dua obrolan lu telan mentah-mentah, terus pas lu buka obrolan yang circle-nya memang mereka tahu, brak, wah abis lu. Iya, enggak, maksud gue gini loh. Gue dari situ belajarnya gini. Seorang tadi yang kita sebutin namanya dia bisa tahu begitu dia dipegang sekolah manapun pasti jadinya bagus. Nyatanya yang terkenal bukan dianya. Iya. Tetap pasukannya kan? Ya, tetap pasukan. Iya. Apalagi lu yang ngelatihnya biasa-biasa aja terus pengen terkenal. Receh. Tapi emang seberapa gede sih cuannya dari terkenal? Itu yang bikin gue penasaran. Enggak, maksudnya gitu. AdSense yang lu cari apa dari terkenal lu dapat apa? Betul. AdSense gitu. apa gitu? Iya. Lu menyetempel gua adalah semisal selebgram, lu dapat cuannya dari mana gitu kan? Pengennya populer gitu. Iya, pengennya populer, lu haus akan pujian, sanjungan dengan segala keterbatasan lu. Tapi apa yang lu hasilin dari itu? Betul. Sedangkan lu nggak ngedalemin prosesnya. Cuman mungkin agak ada kepuasan aja kali ya. Kepuasan aja. Iya. Lebih ke kepuasan. Mungkin itu yang nggak bisa dibayar sih kalau menurut gua. Oke. Contoh kayak lu banyak banget pelatih yang pengen terkenal tapi nyatanya pasukannya yang terkenal. Kebalikannya kalau gue, pasukan gue nggak ada yang kenal, gue aja yang terkenal. Tapi kalau misalkan lu terkenalnya kayak gue nggak apa-apa. Oke. Karena dari Instagram gue ya lumayan. Udah bisa di sweep up. Udah bisa swipe up, orang promo ya kan, jual produk. Nah, kayak gitu kan maksud lu kan tadi kayak gitu kan. AdSense yang harusnya didapat tuh kayak gitu. Iya. Bisa ketika lu punya nama, terus lu jual barang ataupun lu apa yang ada di diri lu bisa dikomersilin. Bener, gitu. maksud gua tuh gitu. Jangan cuma sekedar lu nyari popularitas terus ngambang gitu aja. Gitu ya. Meaning gak sih maksudnya? Gue pengen terkenal gara-gara pasukan gue. Begini, lu pengen terkenal cuma gara-gara pasukan lu ya? Tapi enggak dong, maksud gue mungkin ada 90% orang menganggap bahwa kepuasan itu nggak bisa dibandingkan dengan materi. Iya. Iya kan? Iya sih, benar. Cuman point of view gue gini maksudnya, ketika lu cuman berharap lu yang menjadikan pasukan lu, terus lu sebagai konseptor, kita nyebutnya konseptor ya, kita sepakat ya. Kita mengkonsep sebuah pasukan, semisal. Terus lu berharap diri lu yang bakal terkenal. Iya. Matiin aja dulu pasukan lu. Lu branding diri lu. Iya, bener. Gitu gak sih maksud gua? Lu cari dulu apa yang membuat diri lu terkenal, lu bikin diri lu terkenal, lu bawa nih pasukan lu. Itu kan ada AdSense tuh, gitu kan. Iya. Kepuasan diri lu terbayarkan, tetapi hal-hal baik yang lain terbawa sama lu. Iya. Dibanding lu ngorbanin pasukan, kita kembali lagi, kita tarik ke yang awal tadi kita bahas. Tapi lebih pengen ke ini sih kalau menurut gua, iconic. Oh. Contoh misalkan, kalau gue sebut Bara Sakti, orang mandangnya ke siapa? Oh. Gitu. Misalkan kalau gue sebut misalkan, gue sebut aja nih nggak apa-apa ya. Misalkan ini udah menit keberapa nih? Udah boleh lah ya sebut-sebutan. Misalkan gue bilang gue sebut Magista. Orang kan pasti taunya ke si A ya kan. Kita sebut saja Wahyu misalnya. Inisial. Oh bukan inisial. Sudah jelas pelatihnya dong. Kita sebut Wahyu misalkan. Brigpas kita sebut saja Baham misalkan kayak gitu. Oke. Lu agak sensi kayaknya. Bukan. Gua digiring opininya salah gue anjir. Kenapa harus gue ditembak? Lu agak sensi. Agak banget. Aduh ya Allah. Oh, speechless nih kalau gini. Enggak gini.
siapapun teman-teman yang kesebut namanya, kalau misalkan emang ada yang kesinggung atau misalkan merasa butuh duduk bareng, hayu. Iya, ya. benar. Hayu, tapi jangan lewat chat lah ya. Iya. Gitu. Tapi sepanjang ini sejauh ini kita nggak ada niatan buat mengerucut ke si apa. Si A si B enggak. Alhamdulillah. Jadi kita kecuali memang obrolan intens. Kita sama, ya. Oke. Jadi banyak banget sebetulnya yang kalau misalkan kita julid tuh kayak apa ya? Ngulitin kayaknya. Kayak lebih Kupas tuntas semuanya. habis-habisan ini bisa sampai beberapa part sebetulnya kalau misalkan kita panjangin gitu. Jadi mungkin yang kita ambil adalah ambisiusnya pelatih. Seorang pelatih yang kalau apa ya tadi lebih pengen ke ikonik aja. Kalau misalkan kita sebut Bara Sakti, wah Doni Eduardo gitu. Ya kan kalau misalkan wah ini anak kembar Santi Baper nih UT. Oh iya. Kalau gua nggak perlu pakai pasukan, cukup pakai diri gua sendiri aja. Ini kan sesuai saran lu kan. Iya, Lu matiin aja lu pasukan lu, branding diri lu. Itu maksudku tuh kayak gitu. Kalau memang lu ngejar ikoniknya lu, ya lu dulu lu branding gitu. Apa movement yang mau lu buat kayak gitu. Makanya setiap kali lomba, oh ini pasukannya Bang Ute, dia nggak tahu. Gitu. Karena yang ikoniknya diri gua sendiri. Betul. Gitu, bener ya. Ya kan? Enak kan nge-branding dari diri lu, part of view-nya, terus baru lari ke pasukan lu. Jadi gua nggak perlu berambisi untuk jadi terkenal ya. Enggak usah. Udah terkenal. Lu berambisi buat dijulitin banyak orang aja kayaknya. Biar lebih banyak kontennya. Karena nggak semua orang suka sama konten-konten pembahasan Santi Baper itu, Don. Banyak sih. Banyak ya kan, tuh lu bilang bisa banyak, berarti teman-teman lu juga. Ya iya dong. Iya dong. Termasuk saya awalnya. Ini orang bikin apa sih anjing? Gila kali lu ya ngebahas-bahas masalah paskibra, sesuatu hal yang sakral buat sebagian pelatih ya. Sesuatu hal yang sakral dibikin begini. Isi anjir gua kulik gitu. Gua cari. Oh, tapi part of view-nya nyampe pesannya nih. Iya. Oh, kayaknya asik juga nih gua. Oh, enggak, tapi masih salah dia di part ini gitu. Gua masih tetap nyari kesalahan sekalipun orang sebenarnya tetap dicari kesalahannya. Benar. Itulah kepo isker bener gak sih? Sampai sekarang gua bisa duduk bareng sama lu dan segala macamnya. Kita tukar pikiran. Tapi mencari titik kesalahan itu dipakai konsepnya sama juri. Tuh kan? Kalau juri zaman dulu kan penjurian itu nyarinya yang paling benar. Kalau sekarang karena semuanya udah benar, dicari yang salah. Nah, gampang kan jadi? Lebih memudahkan. Kita cari yang kesalahannya aja. Iya. Gitu sama dalam hidup kita. Yang kita cari-cari adalah kesalahan orang lain. Iya dong. Coba lu cari kesalahan. Enggak ada. Gua maha benar. Anjir. Gua sempet baper juga waktu ya kayak misalkan mungkin lu cuma sekedar lu ngebahas sama teman-teman lu. Ada juga yang nyampe ke kuping gua, lu maksud lu apa sih kayak gitu? Sampai gua sampai akhirnya gini, udah lu enggak usah peduliin. Orang yang enggak suka sama lu 5, tapi yang suka sama lu 100. Oke, itu motivate buat gua ya. Oke. Terus begitu ada lagi momentumnya adalah awal-awal gua muncul, gua selalu ngebela anak-anak. Bener gak sih? Jadi kayak gua tuh nauin banget perasaan anak-anak. Iya. Ini gua banget nih Kang gitu. Ini gua banget nih Bang, nyampe. Kalau pelatih, siapa sih nih orang? Itu poinnya yang gua jadi. Ini orang ngejatuhin pelatih nih. Anak dibela-belain. Baru gua mau ngomong. Gua sempat baper gara-gara konten lo. Cemburu kan tuh? Bener, iyalah. Wah, tapi mungkin gak ya dia naikin kasus-kasus pelatih yang pelatih rasa dalam hatinya tuh pengen ngomong ke anak-anak tapi belum tersalurkan gitu. Kalau iya baru gue coba kulik lagi gitu. Gue sempat sebelah sama lu, anak mau dibelain. Pelatihnya pikirin. Iya, gue ngerasa gini. Ini pasti pelatih pada cemburu karena kebanyakan anak-anaknya lebih respect ke gue ketimbang sama pelatihnya sendiri. Iya. Itu gue bener-bener kayak nih hati anak-anak lu gue ambil gitu. Gampang nih ternyata ngambil hati anak-anak. Nah, gitu. Tapi ada juga gue seneng sama pelatih-pelatih yang bener-bener dia tuh momennya dipakai. Gue susah banget nih ngebilangin anak-anak. Iya. Akhirnya dia kirim video gue. Tuh, oh iya Kang, langsung paham gitu. Banyak tuh yang begitu tuh. Memanfaatkan momen of view itu. Iya, sebetulnya bebas-bebas aja sih. Jadi artinya ketika orang itu suka atau nggak suka itu bukan urusan gua gitu. Hak prerogatif lu aja. Nah, betul, gue setuju banget. Jadi intinya teman-teman seambisi apapun lu, kayaknya kita harus ada part 2 nih. Part 2 ya. Part 2. Komen yang banyak kita lanjutin nggak nih? Iya kan? Benar-benar. Gua mau ngebahas banyak loh soal kayak seberapa penting penampilan pelatih buat lo. Wow. Ya kan? Pelatih siapa yang paling dekil?
kita lanjutin nanti di part berikutnya aja, oke? Jadi apapun yang kalian ambil di apa namanya di video kali ini, sumpah nggak ada manfaatnya. Hanya buat hiburan semata. Buat hiburan, nge-refresh kalian semua. Semoga bisa menghibur. Iya, oke. Terima kasih, pokoknya terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen yang banyak. Kita kira-kira mau bahas apa nanti. Oke. Jadi ini bakalan berkepanjangan di Kopi Baris ini. Mudah-mudahan ya kalau teman-teman suka kita lanjutin di part 2. Komen di bawah, oke? Di komen, di share. Di share boleh di status-status yang bisa lebih cepat di Instagram dan lain sebagainya media di sosial. Subscribe, loncengnya pencet. Biar tinong-tinong ketika ada ketika ada pemberitahuan masuk nih video apa lagi gitu. Video julitin siapa lagi. Sebutin nama nggak apa-apa. Bagi Anda kaum julid, harap subscribe ini. Oke, thank you. Pokoknya sekali lagi terima kasih buat teman-temannya. Mohon maaf kalau ada yang kesinggung atau kesindir. Kita hanya hiburan semata. Julid pasti ada. Cuman kali ini kita aja yang ngungkap di media. Benar. Oke. Baru kita yang berani kan. Iya. Pas dulu Don. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Ute. Gue Doni Eduardo. Sampai ketemu di Kopi Baris. Kita ngopi sambil ngobrolin dunia baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.